Dewa medis terkuat. Bab 89, menyebabkan masalah. Chen Suhua terkekeh. Kalian terlalu picik. Keluarga Tang dan keluarga Chen memang termasuk yang terbaik di Jiangbei. Namun, meski begitu, melihat seluruh negara Yan, masih banyak yang lebih kuat dari mereka. Dugaan pribadiku. Tuan Xiao ini kemungkinan besar adalah tuan muda dari tempat lain yang datang sementara ke Jiangbei untuk sementara waktu. Meskipun aku tidak tahu mengapa, dia memang sosok yang luar biasa. Ya Tuhan, Tuan Xiao ini benar-benar dewa. Jika kita bisa bertemu dengannya dan mendapat sedikit bantuan darinya, aku khawatir kita akan bisa naik ke puncak dalam sekejap. Semua orang dipenuhi kekaguman, tetapi Chen Suhua hanya tersenyum menghina. Jangan bermimpi. Bahkan aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa berkesempatan melihat wajahnya, apalagi kamu. Semua orang segera menyingkirkan kerinduannya. Benar. Tapi selama kita bergaul denganmu, Tuan Chen, kita sudah akan berada di puncak kehidupan kita. Benar sekali. Kami hanya orang biasa. Jika mampu mengimbangi Master Chen, berarti kami jauh lebih baik daripada yang lain. Chen Suhua tidak dapat menahan senyum puas, tetapi memberi isyarat dan berkata, "Jangan katakan itu lagi, aku hampir malu. Ngomong-ngomong, ini sudah malam, bagaimana dengan ini? Ling Ling, pergilah dan pesan anggur merah untuk dicicipi semua orang. Bagaimana menurutmu?" "Baiklah. Tuan Chen, Anda sedang mentraktir kami, jadi tentu saja saya harus menuruti Anda. Tunggu saya." Setelah berkata demikian, Ling Ling berlari cepat keluar. Chen Suhua masih berteriak dari belakang. "Itu lebih baik. Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi." Setelah mengatakan itu, Ling Ling berlari cepat ke meja depan. "Halo, apakah Anda punya anggur merah di sini?" "Yang lebih baik." Pelayan itu tersenyum dan menjawab. "Tentu saja. Kami punya anggur merah berkualitas tinggi yang harganya lebih dari 8.000, lebih dari 15.000, dan lebih dari 23.000. Anda mau yang mana?" Mata Ling Ling berputar. "Lagi pula, Tuan Chen mentraktir kita hari ini. Kalau aku tidak minum sesuatu yang enak, aku mungkin tidak akan pernah bisa minum lagi seumur hidupku. Dia memintaku memesan sesuatu yang harganya lebih dari 20.000 yuan, jadi aku akan memesan sesuatu yang harganya lebih dari 20.000 yuan saja." Setelah selesai berbicara, dia langsung tersenyum dan berkata, "Kami butuh lebih dari 20.000 yuan. Beri kami satu kotak." Ketika pelayan itu mendengar ini, matanya langsung berbinar. "Wah, selera Anda benar-benar bagus. Kami akan segera mengirimkannya kepada Anda. Cepatlah, jangan membuat kami menunggu terlalu lama." "Oke." Setelah memesan anggur, Ling Ling segera berlari kembali dengan cepat. "Saya sudah memesan sebotol anggur senilai lebih dari 20.000 yuan. Tuan Chen, apakah Anda keberatan?" "Kalau keberatan, saya akan menukarnya sekarang juga." Wajah Chen Suhua berkedut sedikit, tetapi dia tetap menahannya. Lagi pula, 20.000 yuan bukanlah uang yang terlalu banyak baginya. "Oke, tidak masalah. Itu hanya sebotol anggur yang harganya lebih dari 20.000 yuan. Bagiku, itu bukan apa-apa." Mata Ling Ling menyipit membentuk bulan sabit. "Saya tahu bahwa generasi kedua yang kaya seperti Anda, Tuan Chen, tidak akan pelit." Mata yang lain pun berbinar-binar, dan mereka pun serempak berkata, "Hari ini, sungguh berkat restu Anda, Guru Chen, kami berkesempatan untuk minum anggur merah senilai lebih dari 20.000 yuan. Sepertinya tidak salah bergaul dengan Tuan Chen." Chen Suhua menarik kerah bajunya, bersandar di kursinya, dan menyilangkan kakinya. Dia melirik Yuan Ting di sebelahnya dan berpura-pura bersikap rendah hati dan berkata, "Tidak apa-apa. Apa masalahnya? Aku pernah menghadiri pesta dengan orang tuaku sebelumnya. Anggur merah yang kami gunakan harganya 50.000 yuan per botol." Ling Ling menjulurkan lidahnya. "Ya ampun, 50.000 dolar per botol, berapa harganya? Terlalu mahal." Chen Suhua tersenyum dan berkata, "Ini bukan apa-apa bagi orang kaya. Kadang-kadang sebuah pesta menghabiskan biaya 10 atau 20 juta. Semua orang terkesiap kaget lagi. Ling Ling menepuk dadanya, dan hatinya berdebar penuh emosi. "Untungnya, saya tidak sekaya itu. Saya memesan satu kotak, yang harganya hanya lebih dari 20.000 yuan. Chen Suhua sedikit mengernyit dan bertanya, "Anggur merah, apakah ada harga per kotak?" Namun dia segera menggelengkan kepalanya dan tidak ambil pusing dengan masalah itu. Mungkin itu ciri khas hotel ini. Dengan perhitungan ini, sebotol anggur hanya berharga lebih dari 2.000 yuan. Kalau nanti tidak bisa dihabiskan, bisa dibawa pulang, jadi tidak mubazir." Tak lama kemudian, pelayan datang membawa minuman. "Halo, ini anggur yang Anda pesan. Apakah Anda ingin membukanya sekarang?" "Tentu saja,
aku membelinya untuk diminum, buka saja. Chen Suhua melambaikan tangannya, tampak sangat murah hati. Lingling dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan memuji. Zizi, pelayanannya sangat bagus. Ini benar-benar anggur merah kelas atas, dan ada seseorang yang khusus membukanya. Anggur merah yang biasa saya beli di supermarket, yang harganya 1 atau 200 yuan per botol, tergolong mahal. Chen Suhua terkekeh, tetapi dia merasakan penghinaan dalam hatinya. Di sini, dialah satu-satunya yang telah melihat semua ini. Adapun yang lainnya, mereka sungguh tidak layak untuk dimasukkan ke dalam kelas atas. Rasa superioritas yang berasal dari tulang ini tidak ada bandingannya dengan mereka. Xiao Chen adalah satu-satunya orang di meja itu, yang terasa sedikit aneh. Kapan pelayan datang untuk membuka sebotol anggur merah yang nilainya lebih dari 2.000 yuan? Tak lama kemudian, ke-10 botol anggur merah itu pun dibuka, dan pelayan menuangkannya ke meja, membuat Lingling dan yang lainnya merasa sangat puas. Rasa superioritas membuat mereka sangat bahagia. Mari kita semua angkat gelas dan rayakan kesempatan untuk makan malam bersama hari ini. Chen Suhua adalah orang pertama yang mengangkat gelasnya, dan yang lainnya segera mengikutinya. Pada saat ini, pelayan itu tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju dan berkata, "Halo, Tuan, sebelum Anda minum, bisakah Anda membayar minuman kami secara terpisah?" Chen Suhua terkekeh. "Apa? Kamu takut kita akan kabur?" Pelayan itu tersenyum sopan. "Bukan begitu. Hanya saja anggurnya agak mahal. Kalau kamu mabuk, kami tidak tahu harus menagih berapa." Chen Suhua tertawa. "Konyol. Lebih dari 20.000 yuan dianggap banyak. Ini dia, gesek kartumu. Aku punya 50.000 yuan di kartuku, yang merupakan uang sakuku untuk bulan ini, yang baru saja ditransfer ibuku kepadaku." His. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap karena terkejut. Wah, uang sakunya setiap bulannya 50.000 yuan. Dia memang generasi kedua yang kaya. Gaji gabungan orang-orang ini untuk sebagian besar bulan hanya 50.000 yuan. Mengabaikan keterkejutan semua orang, Chen Suhua segera melambaikan tangannya dan berkata, Ayo, apa yang kalian semua berdiri di sana? Minum, anggurnya sudah dituang, jangan bersikap sopan padaku." Semua orang segera menurunkan gelas mereka dan mengetukkannya ke arah Chen Suhua. "Malam ini, saya sungguh diberkati oleh Guru Chen. Orang-orang menyanjungnya dan tidak sabar untuk minum. Anggur yang enak sekali, minumlah lebih cepat, Anda akan menghasilkan banyak uang hari ini." Namun saat ini, pelayan itu sedikit mengernyit dan berkata, "Tuan, apakah Anda salah? Minuman Anda harganya lebih dari 200.000. Bab 90 Tuan. Engah." Chen Suhua langsung menyemburkan semua anggur merah yang baru saja diminumnya. Dia menatap anggur merah dalam gelas dengan rasa tidak percaya, seolah-olah dia baru saja tersambar petir. "Apa yang baru saja kau katakan padaku? Katakan lagi." Pelayan itu tersenyum lagi dan berkata, "Anggur merah Anda totalnya lebih dari 200.000 yuan." Lingling menjatuhkan gelas anggur di tangannya dan gelas itu pecah berkeping-keping dengan suara berisik. Dia membelalakkan matanya dan berkata dengan tak percaya, "Bukankah sekotak anggur merahmu harganya lebih dari 20.000? Bagaimana mungkin sebotol anggur harganya lebih dari 20.000? Pelayan itu berkata dengan nada meremehkan. "Bagaimana anggur dapat diisi ulang dengan seluruh isinya? Anggur harus diisi ulang dengan botolnya." Wajah Lingling menjadi pucat pasi. Sudah berakhir, dia sudah tamat. Dia sudah benar-benar tamat. Pada saat ini, orang lain di meja, Li Xiangnan, Chen Guo, Del. Semuanya meletakkan anggur merah di tangan mereka. "Baiklah, kami tidak meminumnya. Kami tidak akan meminumnya lagi." "Apakah kamu bercanda? Anggur yang mahal sekali, kalau kita minta mereka untuk membayar tagihannya nanti, mereka tidak akan sanggup membelinya." Lingling melirik pelayan itu, dengan tatapan memohon di matanya, dan berkata, "Masih ada beberapa botol di sini yang belum kami sentuh. Bisakah Anda mengembalikannya kepada kami?" Pelayan itu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. "Maaf, jika anggur sudah dibuka, tidak dapat dikembalikan. Tuan Chen." Lingling memanggil Tuan Chen dengan sedikit gemetar, tetapi wajah Chen Suhua juga sangat jelek. Tidak ada apa-apanya jika dia menghabiskan lebih dari 200.000 yuan untuk satu kali makan. Namun, itu juga tergantung siapa yang Anda undang. Uangnya tidak datang begitu saja dari angin, dan selain dari real estate milik keluarganya, dia tidak punya banyak uang tunai. Ia berkata bahwa ia memiliki uang saku sebesar 50.000 yuan setiap bulan, tetapi kenyataannya, itulah yang telah ia tabung selama beberapa bulan. Tak apa berpura-pura keren, tapi belum tentu kamu hebat. Setelah batuk ringan, Chen Suhua berkata dengan ekspresi dingin.
Aku memintamu untuk mengambil anggur, jadi aku juga setengah bertanggung jawab. Bagaimana kalau begini, aku akan membayar 100.000 dan aku akan mengambil beberapa botol anggur. Adapun sisanya, kau yang tentukan sendiri. Begitu kata-kata ini diucapkan, air mata Lingling mulai jatuh seperti untaian mutiara. Lebih dari 100.000 yuan, dari mana dia bisa mendapatkannya? Bahkan jika dia menjual dirinya sekarang, dia tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu, kan? Dia meraih tangan Yu Wanting dan memohon bantuan dengan mata merah. Wanting, bisakah kamu membantuku? Meskipun Wanting sedikit marah pada Lingling karena bersikap bodoh, bagaimanapun juga dia tetaplah teman baiknya, dan dia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatnya mati. Melihat sahabatnya yang riasan wajahnya luntur karena air mata, dia menepuk pundaknya dan menghiburnya. Jangan khawatir, mari kita kumpulkan uang kita bersama. Saya masih punya lebih dari 10.000 yuan di kartu saya, dan saya bisa meminjam sebagian dari Huabei. Mari kita kumpulkan uang kita bersama, dan kita pasti akan mendapatkannya. Lingling begitu gembira hingga ia menangis. Terima kasih, terima kasih. Wanting mengerutkan kening. Tapi jangan terlalu senang dulu. Masih ada ratusan ribu dolar tersisa. Ini bukan jumlah yang sedikit. Kalau tidak, kenapa kamu tidak menelepon paman dan bibimu? Tidak. Lingling langsung berteriak. Jika orang tuaku tahu tentang ini, mereka pasti akan memukuliku sampai mati. Tapi ini bukan solusi, kan? Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak boleh membiarkan orang tuaku tahu. Lingling menangis terseduh-seduh, dan Yu Wanting marah sekaligus tertekan. Tepat ketika semua orang kebingungan, Xiao Chen menggunakan tisu untuk menyeka mulut putrinya. Sambil menyeka dia berkata, lupakan saja, aku akan membayar tagihannya. Semua orang tertegun dan tercengang sejenak. Xiao Chen, oh tidak, Tuan Xiao, Anda tidak bercanda, kan? Benar sekali. Jumlahnya lebih dari 200.000 yuan. Bahkan Tuan Muda Chen tidak bisa mengeluarkannya. Bagaimana mungkin Anda bisa mengeluarkan begitu banyak sekaligus? Guo Kai dan yang lainnya segera bertanya. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Apakah saya akan bercanda dalam situasi ini? Lagi pula, jumlahnya hanya lebih dari 200.000 yuan, itu bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan lelucon, kan? Kalimat sederhana ini langsung membuat wajah semua orang berkedut. Tahukah kamu, bahkan orang kaya generasi kedua seperti Chen Suhua tidak akan berani mengeluarkan uang lebih dari 200.000 yuan begitu saja. Dia, Xiao Chen, benar-benar mengeluarkannya begitu saja. Bukankah ini berarti nilai Xiao Chen setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari Chen Suhua? Adapun Xiao Chen, dia tidak bersikap baik hati. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa restoran itu tidak akan membiarkan siapapun pergi sampai tagihannya dilunasi hari ini. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik Anda menyelesaikannya sendiri dan pergi setelah makan malam. Apa bedanya 200.000 dengan 2 sen di tangannya? Menghabiskan uang untuk membeli ketenangan pikiran adalah hal yang berharga. Namun Yu Wanting segera berkata, tidak, Tuan Xiao, bagaimana mungkin aku membiarkanmu membayar uang sebanyak itu sendirian? Xiao Chen berkata dengan tenang. Tidak masalah. Pokoknya, sudah disepakati bahwa aku akan mentraktirmu hari ini. Pelayan, gesek kartunya. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen menyerahkan kartu banknya. Awalnya dia tidak memiliki kartu, tetapi sebelumnya, Tuan Chen memberinya kartu bank. Dia tidak tahu jumlah uang di kartu itu, tetapi setidaknya dia bisa membeli makanan dengan kartu itu. Namun, yang tidak disangkanya adalah saat baru saja mengeluarkan kartu tersebut, pupil mata pelayan itu tiba-tiba mengecil. Segera dia berlari ke arah Xiao Chen, dan setelah melihat kartu itu dengan jelas, dia membungkuk dalam-dalam. Tuan, saya tidak menyangka Anda benar-benar memiliki kartu VIP dari Bank Komersial Jiangbei. Kalau begitu, jamuan makan ini adalah hadiah dari hotel kami untuk Anda. Maaf telah mengganggu jamuan makan Anda tadi. Saya akan meminta dapur untuk segera menyiapkannya untuk Anda. Ketika kata-kata ini diucapkan, Xiao Chen agak terkejut, sedangkan yang lainnya langsung ketakutan. Apakah mereka salah dengar? Sebuah restoran mampu memberi Anda jamuan senilai lebih dari 200.000 yuan. Apakah kamu bercanda? Dan semuanya hanya dengan kartu bank kecil. Ya Tuhan, apa sebenarnya konsep ini? Apakah Xiao Chen termasuk generasi kedua yang super kaya? Bahkan jika Gates datang ke restoran ini, dia mungkin tidak dapat menikmati perlakuan seperti ini, bukan? Ya Tuhan, apakah Xiao Chen benar-benar orang yang super kaya? Baru saja ketika Xiao Ziyi berbicara, mereka mulai melontarkan komentar-komentar sarkastis. Sekarang setelah mereka pikir-pikir lagi, mereka seperti sekelompok orang idiot. Pada saat ini, wajah semua orang memerah. Hanya Xiao Chen yang mengerti setelah berpikir sejenak. Kartu ini tidak terlalu megah,
yang terpenting adalah hanya satu kartu yang diterbitkan di seluruh Jiangwei. Dan yang ini ada di tanganku. Pihak lain jelas-jelas mengenali identitasnya. Pemilik restoran berada di belakang layar dan pasti telah menerima pelatihan sebelumnya. Segala yang dilakukannya hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dengan statusku, aku pasti bisa mendapatkan makanan gratis dimanapun aku makan di Jiangwei, bahkan jika makanan itu bernilai mahal. Ini adalah pengaruh Xiao Chen. Inilah kekuatan Xiao Chen. Bersambung.